Tata Usaha Dinas Pendidikan Wilayah Madiun, Ibu Yulinar Wartina SPD, yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Yundan, Bapak Eko Setiono SPD MM, yang kami hormati tim pembina Pos Tapang Dinas Wilayah Madiun, yang kami hormati Bapak Ibu Bendahara Bos dan Operator SMK Negeri dan Swasta Kabupaten Ngawi. Puji syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berada di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kedudukan Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nanti syafaatnya di yaumul akhir. Susunan acara sosialisasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah tahun 2022 sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Yundan, yang kelima pengarahan serta pembukaan kegiatan sosialisasi kali ini, yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah untuk mengawali kegiatan ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri. Bapak Ibu kami mohon duduk kembali. Acara yang ketiga adalah doa yang berhormat Bapak Ali Ridho. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Yundan, yang terhormat Ibu Yulinar Yulistiono dan Mas Adit, dan para hadirin sekalian, marilah pada pagi hari ini di acara sosialisasi BOS kita menunduk kepala sejenak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يهدي نعمته ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم انا نسالك بحق البلد المعظم والسماع والمسمع ان تفتح لنا بكل خير وان تتفضل علينا بكل خير وان تجعلنا من اهل الخير وان تعاملنا معامله باهل الخير وان تفضلنا باهلنا وانفسنا واولادنا واهلنا واصحابنا واقدامنا من كل من واهلنا بمقدس وبارك انك ولي كل خير ومتقدر بكل خير يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك السلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت اللهم هون علينا في شجره الموت نجد من النار وعند الحساب ربنا سهل امورنا وحسن مقاصدنا وبلغنا منك يا الله يا رحمن يا رحيم ربنا سهل امورنا وحسن مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله يا رحمن يا رحيم ربنا سهل امورنا وحسن مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله يا رحمن يا رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Ulen. Yang terhormat Bapak Eko Setiono SPDM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kasubdit Dinas Pendidikan Wilayah Madiun, yang saya hormati Bapak Yudhistiono dan Saikan yang menangani bidang Bos Dinas Pendidikan Wilayah Madiun, yang saya hormati Bapak Ibu Bendahara SMK dan operator SMK negeri dan swasta di wilayah Kabupaten Ngawi. Pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, limpahan rahmat taufik hidayah pada pagi hari ini Bapak Ibu berkenan untuk menemani undangan dari Dinas Pendidikan Wilayah Madiun Kabupaten Ngawi. Ini berkenaan dengan adanya program sosialisasi rencana kegiatan anggaran sekolah perubahan atau Arkas versi 3.4. Jadi program ini Bapak Ibu, ini istilahnya program ini panjenengan dididik di sini nanti nasib sekolah itu ada di tangani panjenengan sekolah. Jadi pengelolaan anggaran itu betul-betul anggaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi panjenengan dipercaya otaknya harus berpikir bagaimana anggaran itu bisa digunakan dan anggaran itu bisa betul-betul masuk dalam program Arkas. Ya, sudah sekian kali ya banyak pertemuan kadang di Madiun, di SMK 2 atau di SMA 1 kemarin. Setiap saat ada perubahan-perubahan di situ. Saya mengharapkan supaya tidak terjadi penemuan-penemuan yang janggal dalam pembuatan laporan. Maka dari itu, ini dari Dinas Pendidikan Wilayah Madiun, terutama yang di Ngawi, ini ada 2 gelombang nanti. Yang pertama di SMK Geneng, dan yang kedua nanti siang di SMA 1 Ngawi. Maka dari itu, ini swasta dan negeri jumlahnya seharusnya 43 ya. 43 mungkin ada yang belum hadir, mohon
mungkin sekolah yang belum hadir dan panjenengan punya nomor HP-nya untuk dihubungi. Karena pelaksanaan kegiatan ini betul-betul dibutuhkan suatu kejelian. Ya, penggunaan anggaran itu adalah anggaran real. Nanti jangan sampai terjadi kasus atau permasalahan yang akhirnya gawe ribete Dinas Pendidikan Wilayah Madiun. Ya, sama nanti Ibu TU-ne malah ngalor ngidul montang-manting cuma satu permasalahan dari satu sekolah. Ya, kan banyak sekarang beredar di media online, itu Bapak sudah baca sendiri pastinya, tidak perlu disebutkan hal seperti itu supaya tidak terjadi di wilayah kami. Ya, harapan saya dari SMK Negeri 1 Gendeng ini semua nanti di sini mendapatkan ilmu yang sama, penganggarannya betul-betul sama, transparan, dan tidak ada istilahnya suatu permasalahan yang muncul di akhirnya. Ya, semua itu disesuaikan dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Ya, tidak usah meniru. Nek meniru itu kadang belum sama. Kadang di sekolah A ditiru oleh sekolah B, sekolah C, ternyata diterapkan di sekolah itu tidak bisa. Maka dari itu Bapak Ibu Bendahara betul-betul mencari inspirasi, mencari informasi dari kapropi-kapropinya, dari tata usahanya, dari wakaseknya, anggaran apa yang bisa masuk di situ. Ya, karena jangan sampai double counting. Yang anggaran ini masuk di BOS, berikutnya masih masuk di BPOPP. Ini yang perlu ada pemisahan, sehingga bendahara BOS dan bendahara BPOP nggak cekcok terus. Ini anggaranku, ini anggaranku. Tidak, itu harus dihindari, ya Bapak Ibu ya. Maka dari itu dengan ada program Arkas 3.4 ini, insya Allah nanti akan disampaikan oleh beliau yang berwenang, yang ahli di dalamnya, insya Allah akan memberikan ilmu kepada panjenengan semua. Dan SMK di Ngawi negeri dan swasta tidak ada suatu permasalahan ke depannya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan nanti sosialisasi ini bisa membawa untuk SMK Ngawi khususnya. Terima kasih. Aku berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan dan pengarahan dari Kasubag Tata Usaha Dinas Pendidikan Wilayah Madiun. Selanjutnya akan dibuka oleh beliau yang terhormat Ibu Yulinar Kortina SPD. Yulinar Kortina SPD, kami persilakan. Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jenengan sampai di sini, kami akan menanyakan kepada Bapak Ibu yang belum mengerjakan BKU sampai Agustus, ada enggak? Ada. Nah, kita nanti buat kelompok yang belum mengerjakan BKU. Jadi sharing aja. Ini tidak usah tegang-tegang Bapak Ibu. Sudah biasa tegang masalahnya. Santai saja. Nanti buat kelompok di depan sini yang belum mengerjakan BKU. Dibuat, nanti kita buat grup-grup untuk mewakili siapa yang nanti yang jadi ketua untuk menanyakan ke kami. Jadi nanti dibuat grup itu
ketua harus bisa membantu anak buahnya untuk menyelesaikan masalah arkasnya. Ya, untuk selanjutnya nanti di penjelasan dari Mas Akif. Ngobrol Mas Akif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, ini sebelum kita mulai untuk mengerjakan bersama, mungkin ada beberapa penjelasan atau hal yang perlu kita sampaikan. Jadi pertama adalah dasar kegiatan pelaksanaan. Dasar kegiatan pelaksanaan ini berdasarkan nota dinas dari Dinas Pendidikan Provinsi tanggal 23 September 2022. Ini kalau yang negeri ini himbauannya sudah mulai dari pergeseran Sipos, sekalian juga himbauan untuk perubahan di RKAS di Arkas. Selanjutnya yang mungkin harus diperhatikan, ini ada poin-poin larangan, ada 15 poin yang tidak boleh digunakan untuk didanai dari sumber dana BOS. Ini mohon untuk jadi perhatian. Mungkin seperti yang disampaikan Mas Harso ketika bicara kemarin, untuk tim pemeriksa itu sekarang kan sudah lebih detail gitu, karena mungkin teman-teman sekolah ini dalam menyusun RKS dan melakukan pelaporan sudah baik, maka tim pemeriksa keuangan itu akan mencari kesalahan yang lebih detail lagi lah. Patokannya itu ini, jadi poin-poin ini jangan dilanggar, dan juga mungkin bisa jadi pedoman juga. Ketika mungkin di 15 poin ini nggak ada, bisa juga jadi alasan kita untuk menjawab ketika ada tim pemeriksa. Lalu terkait syarat perubahan RKAS Arkas, jadi Bapak Ibu untuk menyelesaikan atau melakukan perubahan itu Bapak Ibu harus menyelesaikan BKU sampai bulan Agustus. Nanti baru menu perubahan itu nanti akan aktif. Artinya menu perubahan ini hanya bisa dilakukan di tahap 3. Jadi di tahap paling akhir September, Oktober, November, Desember. Jadi 4 bulan itu monggo kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya. Nah, untuk batas akhir perubahan itu kita sendiri yang di Dewan Dinas itu belum ada informasi dari Dinas Pendidikan Provinsi mengenai kapan terakhir perubahan. Karena ketika kami tanya ke provinsi itu mereka menjawab batas akhir nanti akan diinfokan kembali. Ya, tapi juga jangan terlalu molor takutnya nanti tiba-tiba ada info kapan terakhirnya ternyata mepet lah, itu nanti Bapak Ibu yang kesusahan. Maka dari itu kita menghimbau untuk BKU Agustus ini diselesaikan. Lalu perbedaan dari pergeseran dan perubahan arkas. Jadi kalau pergeseran kan Bapak Ibu bisa melakukannya setiap saat gitu. Kalau dari pendidikan itu kemarin dikasih limit 4 kali pergeseran. Nah, untuk perubahan ini hanya 1 kali. Dan perbedaan dari pergeseran dan perubahan, jika pergeseran itu hanya bisa menggeser antar kelompok rekening.
tidak bisa lintas. Jadi misalkan belanja operasional itu kan meliputi belanja pegawai dan belanja barang jasa, itu yang digeser juga di lingkup itu saja. Lalu belanja peralatan mesin dan juga aset lainnya itu nggak bisa lintas. Tapi nanti kalau di perubahan ini kita bisa lintas. Dan juga misalkan ada sisa-sisa yang sudah ter-BKU-kan, contoh misalkan seperti rekening listrik, air, ya, itu nanti di perubahan itu nanti bisa diambil, yang belum teranggarkan dananya itu bisa diambil dan bisa dialokasikan untuk yang lain. Itu perbedaannya. Dan ini mungkin daftar perubahan pada aplikasi Arkas 3.4. Jadi di sini juga ada 15 poin. Ini saya ambil sumbernya dari RKS Kemendikbud.go.id. Jadi ada 7 perbaikan. Yang pertama yaitu data guru lolos P3K. Mungkin yang kemarin itu ini belum update ya, ada kodeknya untuk daftar guru yang lolos itu kan belum bisa dihilangkan atau mungkin dananya digeser lah. Ini sudah ada perbaikan. Lalu pas saat perubahan BKU Januari sampai Agustus 9. Nah itu memang aplikasi Arkas ini memang banyak bugsnya atau banyak errornya kadang-kadang lah. Ini ada perbaikan, ya semoga saja perbaikannya ini cukup membantu ya. Artinya ketika ini ternyata ada perbaikan lalu ada pakai yang lain itu nanti kan juga membuat kita susah nih. Lalu ada perbaikan perhitungan pajak SPB kemarin yang mungkin bingung masalah pajaknya nggak sesuai, dan ini ada perbaikan. Lalu ada tampilan dashboard bisa belanja, artinya yang dibelanjakan berapa, yang paling melanggar berapa juga ada. Lalu pengambilan sisa dana saat perubahan RKAS. Nah ini seperti yang saya sebutkan tadi, bisa waktu perubahan bisa diambil, yang sudah terbekakan itu bisa diambil. Misalkan volumenya di aplikasi itu sudah habis, nanti di kolom bawah sendiri ada keterangan ambil dana sisa. Itu diklik nanti otomatis di komponen yang dengan anggaran itu yang belum dana yang belum ter-BKU-kan atau belum digunakan itu nanti otomatis akan masuk di sisa belanja yang belum dianggarkan. Lalu mungkin yang poin penting lagi, ini ada penambahan RKS per bulan. Kalau kemarin kan Bapak Ibu bingung ya, mau lihat per bulannya nggak bisa, hanya per tahap dan per triwulan. Nah ini di Arkas 3.4 RKS per bulan itu ada namanya. Terus kemarin kalau ini belum ada untuk poin terakhir, poin nomor 15. Ini mungkin dari Dinas Pendidikan Provinsi belum ada konfirmasi. Cuma kemarin saya sempat lihat di YouTube ya, itu Paku Anggaran 2023 hasil cut-off 31 Agustus 2022 itu bisa dicek. Jadi ini nanti waktu mengerjakan waktu praktek monggo dicoba nih login. Kalau ada pilihan dana total anggaran 2023 coba login pakai 2023, nanti apakah bisa ada pakunya di situ, dan nanti itu kan bisa menjadi untuk persiapan Bapak Ibu semua untuk menuju RKAS yang tahun 2023. Karena kan setelah perubahan ini kemungkinan besar kita juga akan menyusun RKAS yang untuk 2023. Jadi juga harus dipersiapkan kalau bisa jauh-jauh hari lah, biar paling enggak penyusunan anggarannya itu baik dan matang. Lalu ini ada link terkait Arkas ya. Kita yang sudah berdinas ini kan bikin link spreadsheet untuk diisikan. Ketika mungkin ini ada 5 link. Link pertama reset aplikasi Arkas. Itu jika Bapak Ibu semua mungkin
laptop atau komputernya error lalu mau install baru lagi atau pindah laptop lah, monggo mengisi link reset aplikasi. Lalu juga ada link pengesahan RKS AK, ini link pengesahan RKS yang awal dulu itu kan RKS setelah disusun kan harus disahkan lalu diajukan ke Dinas Pendidikan Provinsi. Lalu ada link batal atau tolak pengesahan. Ketika mungkin ternyata Bapak Ibu ini mau mengesahkan RKS-nya tapi ada yang salah, nah itu ketika belum disahkan itu bisa meminta batal atau tolak pengesahan. Lalu ini ada link pengesahan pergeseran angka. Nah, untuk link pergeseran ini dimana kesempatannya kan 4 kali. Nah, ini ketika dengan melakukan pergeseran itu monggo diklik di aktivasi PKU di aplikasi Arkas, itu nanti diklik pergeseran. Nah, setelah itu kan Bapak Ibu akan menggeser dana-dana yang ingin digeser. Nah, setelah selesai baru mengajukan mengisi link pengesahan ini. Nah, terus yang kelima ini yang mungkin belum saya share ya. Ini nanti juga ada link pengesahan perubahan RKS Arkas. Jadi nanti setelah Bapak Ibu melakukan perubahan, teknisnya mungkin hampir sama dengan link dengan pergeseran Arkas, itu teknisnya hampir sama. Nah, ini kenapa kita yang bisa berdinas pendidikan krisis kayak gini, karena memang mungkin kalau Bapak Ibu diantri satu-satu itu mungkin kemungkinan untuk kelewat atau tumpaan itu kan besar ya, karena kan mungkin WA yang masuk banyak. Nah, makanya kita bikin ini seperti ini, diisi, nanti kita bisa lihat oh ada yang ingin mengajukan mungkin pengesahan atau pergeseran lah, itu kita tahu lah, nanti kita ajukan ke Dinas Pendidikan Provinsi. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, itu penjelasan singkat. Ini tadi penjelasan singkat dari saya. Selanjutnya monggo kita mencoba untuk mengerjakan Arkas gitu, sesuai progres dari Bapak Ibu masing-masing. Mungkin ketika ada yang belum selesai PKU sampai Agustus, monggo dilanjut untuk mengerjakan PKU sampai bulan Agustus. Jika yang sudah dan sudah siap perubahan, monggo mencoba perubahan di Arkasnya ini seperti apa. Ini mungkin bisa berkelompok minimal 10 orang ya, 10. Tapi kan nggak cakep, bisa lebih nggak apa-apa, minimal 10. Nanti bisa diskusi bersama, mengerjakan bersama, itu monggo. Bapak Ibu silakan membuat grup sendiri-sendiri ya. Yang belum campur boleh campur, yang belum sama yang tidak boleh campur, yang tidak bisa ngasih tahu kepada yang belum. Jadi BKU sampai bisa sampai selesai di sini ya. Jadi pulang sudah selesai. Waktunya sampai jam 11. Kita tunggu sampai jam 11. Jadi ini sifatnya FGD gitu, mungkin fokus group discussion. Jadi monggo saling bertukar pikiran. Yang jadi kesulitan Bapak Ibu apa kan bisa dikomunikasikan. Mungkin jika tidak tahu bisa tanya ke kita. Dan misalkan butuh untuk pengesahan dan sebagainya, nanti juga disampaikan ke kita. Nanti kita follow up ke provinsi. Monggo.